Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini judul video saya ini adalah Angin Segar dari Kapolda Metro Jaya. 18 Juni yang lalu, Dewan Pengawas KPK yang diketuai Tumpak HP memanggil Firly Bahuri. Jumlah saksi dihadirkan untuk ditanya mengenai bocornya dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM. Nah, Tumpak menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus Firly ke sidang etik. Jadi Firly kipas-kipas senang dia lolos lagi. Tetapi saya merasa ada suatu misteri. Kok dengan gampang Tumpak menyimpulkan Firly tidak melanggar apa-apa. Tapi alhamdulillah sehari setelah itu Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro, menyatakan berdasarkan temuan-temuan yang dimilikinya, Firly diduga keras telah melakukan kejahatan karena membocorkan dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Nah, dokumen itu malah sudah dimiliki oleh oknum-oknum koruptor yang sedang mau disasar oleh KPK, sehingga mereka bisa lebih siap untuk menghadapi apapun langkah KPK. Jadi, maksud saya, bisa saja mereka bersembunyi atau lari ke luar negeri atau istilah populernya itu cincai dengan petugas-petugas KPK yang bakal mengadili mereka. Bahkan bisa saja ada transaksi-transaksi tertentu untuk menghapus kejahatan yang telah mereka lakukan atau diberi hukuman seringan-ringannya, wallahu alam. Namun Irjen Pol Karyoto yang pernah menjadi Deputi Penindakan KPK memperoleh temuan lain. Ternyata positif, Firly jelas terlibat dalam pembocoran dokumen yang mestinya dirahasiakan itu. Segera akan dilakukan penyelidikan terhadap Firly Bahuri untuk kemudian diteruskan ke proses penyidikan. Itu yang saya baca dari berbagai sumber. Nah, langkah tegas Irjen Karyoto bagaikan angin segar nan semerbak di depan siapapun yang ingin melihat oknum-oknum koruptif di lingkungan KPK segera dibersihkan tanpa pandang kulit dan pandang bulu. Nah, bila insya Allah apa yang disampaikan Pak Karyoto benar adanya, maka bisa ditarik kesimpulan penting, yaitu Tumpak HP dan para kameratnya di Dewan Pengawas sejatinya telah melakukan obstruction of justice. Jadi menurut FinLaw staff, saya quote, obstruction of justice is considered a crime against justice itself. Jadi menghalang-halangi penegakan hukum itu jelas juga sebuah kejahatan tersendiri terhadap keadilan. Nah, menurut sementara para ahli hukum, sejak dari presiden sampai kriminal jalanan yang menghadapi tuduhan obstruction of justice harus segera diprosekusi dengan hukuman penjara antara 364 hari sampai 3 tahun sesuai skala obstruction of justice yang telah dilakukan. Nah, di sini menarik itu pendapat dari Pak Novel Baswedan yang telah 2 tahun lalu di mana dalam sebuah press conference Novel Baswedan mengatakan, saya quote ini ya, jadi kata-kata beliau ya, saya juga berpikir karena beliau-beliau anggota Dewas terlalu senior, jadi mudah dikelabui oleh pihak-pihak terperiksa. Saya khawatirnya itu karena dari jawaban Dewas
beliau bertindak seperti kuasa hukum terperiksa. Ini hal yang sangat serius menurut saya. Memang ini luar biasa, saudara-saudara. Nah, namun karena kita bangsa yang saya kira memang agak lembek ya, dan sangat besar pemaafnya, maka yang penting mereka harus dihukum supaya ada efek jera, supaya betul-betul kapok, bukan kapok Lombok. Nah, saudaraku, angin semerbak dari Kapolda Metro bisa berubah jadi angin berbau anyir dan busuk kalau ada kekuatan politik yang memang hobinya itu cawe-cawe alias campur tangan. Nah, jika Mr. Cawe-cawe ini kemudian cawe-cawe dan mengintervensi para penegak hukum supaya berbelok arah, tentu malapetaka hukum akan menjadi lebih dahsyat lagi. Karena itu, Mr. Cawe-cawe, please stop committing the cawe-cawe. You know what I mean. Wrong speech. Saya menunjukkan dia wrong speech. I'm sorry. Nah, sementara itu kita melihat di berbagai negara demokrasi di mana saja polisi sebagai salah satu penegak hukum yang sangat penting biasanya terbelah menjadi dua kelompok. Yang pertama, good cops, polisi baik, dan bad cops atau polisi jahat. Bahkan di beberapa negara Asia, Amerika Latin, Afrika, lumayan banyak bad cops yang menjadi sponsor bisnis narkotika, bisnis perjudian, bisnis perbanditan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. Nah, tak terkecuali di Indonesia, negara yang kita cintai bersama. Tahun lalu misalnya kita kaget terhenyak seolah tak percaya bahwa ada Mabes Polri di dalam Mabes Polri. Verdi Sambo ternyata bisa membangun imperium bisnis ilegal, semacam jaringan mafia yang bergerak terutama di perjudian, tapi juga di bisnis psikotropika, narkotika, bahkan mungkin tindak pidana pencucian uang dan informasi serta transaksi elektronik. Nah, saudaraku, saya melihat ya, ini Firly Bahuri di mata Mr. Cawe-cawe sangat diperlukan peran pokoknya untuk mencari jalan bagaimana kasus Formula E bisa ditemukan secara meyakinkan bahwa ada unsur korupsi Anies Baswedan di dalamnya. Sampai sekarang KPK masih terus menggali kedalaman, keluasan, ketinggian kasus Formula E itu dan belum ketemu juga. Padahal Formula E ini adalah one and the only way untuk menghalangi pencapresan Anies. Nah, bagi Mr. Cawe-cawe tidak ada yang salah menghalangi Anies. Karena selama rezim otoritarian yang sekarang ini masih berkuasa, apa saja boleh dilakukan. Nah, saudara-saudaraku, buat rezim otoritarian yang sudah menderita power drunk atau power addicted, menderita power for the sake of power, semua menjadi halal, menjadi syah. Nah, dalam kaitan ini sangat bagus bila Pak Kapolri, Jenderal Sigit Listio Prabowo tidak menghalangi, tapi mendukung Kapolda Metro Jaya supaya bisa leluasa menyelidiki dan menyidik kasus kriminal yang melibatkan Firly sebagai pelaku utama dalam kasus terkait. Ya, saya doakan citra Polri akan pulih lebih cepat setelah dihempaskan oleh Verdi Sambo setahun yang lalu dengan dipublikasikannya bagan jaringan Kaisar Sambo seperti saya singgung di atas. Nah, kesimpulan singkatnya, Dewas sebaiknya diam saja. Tak usah ngomong lagi karena telah menghalangi proses penegakan keadilan. Obstruction of justice. Nah, mantan tokoh-tokoh penting KPK seperti Saud Situmorang, Abraham Samad, Bambang Wijoyanto,
Novel Baswedan dan lain-lain berpendapat KPK di bawah Firly sudah hancur-hancuran. Nah karena itu memang seharusnya kan Firly tidak bisa ditambah setahun lagi ya. Tapi ini permainan politik yang sangat kasar ya, apa boleh buat. Nah saya kemudian lantas ingat, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya, itu ada nyanyian demo-demo mahasiswa dan pemuda yang berunjuk rasa, yakni tugasmu mengayomi, Pak Polisi, jangan ikut kompetisi. Mungkin nyanyian yang mirip dapat ditujukan untuk Mr. Jokowi, ya, Mr. Cawe-cawe. Jadi tegakkan konstitusi, Pak Jokowi, jangan nabrak konstitusi. Ya ini sekedar tambahan saja. Nah, saya yakin masyarakat sipil di hari-hari mendatang akan disuguhi adu kekuatan ya, antara push ya, and pull, antara apa? Kebenaran dan kepalsuan, antara the angel and the devil, kekuatan antara malaikat dan iblis. Nah, insya Allah pertarungan tidak usah berlangsung terlalu lama. Mudah-mudahan yang benar menghabisi yang batil, yang adil menenggelamkan yang zalim, dan tidak mungkin ya, kita manusia yang amat sangat ringkih rapuh itu berlagak sok pinter ya, karena di atas segala-galanya ada Allah yang tidak pernah sare, tidak pernah ngantuk, la ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi kita akan melihat tontonan politik yang sangat bagus. Mr. Cawe-cawe sepertinya sudah separuh kehilangan kendali diri. Apalagi kalau kita lihat hampir setiap malam ya, saya menyempatkan 5-10 menit melihat perkembangan IKN Nusantara yang katanya 3 kali lebih besar dari Jakarta dan 2,5 kali lebih besar dari Singapura, dan akan dijadikan segala macam hal yang sangat indah dalam kata-kata. Tapi sepertinya memang kali ini saya khawatir rencana Jokowi untuk menjadikan mobil STM Solo itu menjadi mobil yang akan dipasarkan mendunia, dan ternyata itu hanya omong kosong. Nah, saya khawatir IKN ini pun juga nasibnya kemungkinan ya seperti nasib mobil STM Surakarta itu. Jadi wallahu alam ya, kita akan melihat dengan penuh keprihatinan karena Pak Jokowi terus saja melancarkan pencaksilat politiknya yang sudah di luar konstitusi ya. Tapi memang ya kalau tidak di stop ya akan meruntuhkan masa depan bangsa kita.